Bismillah, alhamdulillah, nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajillah wa qurbih wa mardati subhanahu wa ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa alin nabi, amma ba'd. Meneruskan kajian hadis Riyadhus Shalihin sampai hadis nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhum wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Qal kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha fawada'aha inda rajulin fil masjid. Faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha. Faqala wallahi ma iyyaka aradtu. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Rawahul Bukhari. Hadis nomor 6 diriwayatkan dari Abi Yazid. Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum. Sahabat Ma'an namanya, Ma'an bin Yazid. Jadi abahnya namanya Yazid, beliau yang meriwayatkan namanya Ma'an radhiyallahu anhum. Kata Imam Nawawi, wa huwa wa abuhu, Ma'an ini sama ayahnya Yazid, wajadduhu dan sama kakeknya Al-Akhnas itu Ma'an bin Yazid bin Akhnas. Beliau beserta ayahnya beserta kakeknya sahabiyun, semuanya sahabat. Begitu juga soyogianya ketika kita menyebutkan sahabat Nabi, yang sahabat Nabi tadi itu sahabat, ayahnya sahabat, kalau kakeknya sahabat kita mengucapkannya radhiyallahu anhum. Jadi meliputi semua. Tapi kalau cuma dua, dianya sahabat, ayahnya sahabat, habis itu terputus, maka radhiyallahu anhuma. Seperti siapa? Abdullah bin Abbas misalnya. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Karena Sayyidina Abdullah sahabat. Sayyidina Abbas paman Nabi Muhammad juga sahabat, sehingga mengucapkannya radhiyallahu anhuma. Tapi kalau cuma dia aja yang sahabat, ayahnya tidak, maka radhiyallahu anhu. Cukup pakai dhamir hu saja. Seperti Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah, ayahnya Abu Jahal. Jangan kita radhiyallahu anhuma, karena ayahnya Abu Jahal. Maka mengucapkannya hanya radhiyallahu anhu. Dan seyogianya ketika disebut sahabat Nabi, kita harus taraddi, menyebutkan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang siapa itu sahabi? Siapa itu sahabat? Sahabat itu manistama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berkumpul bersama Nabi fi hala hayatihi, di saat hidup. Di saat hidup kumpul sama Nabi, waktu Nabi Muhammad hidup dan dia kumpul sama Nabi, mu'minan bihi, dalam keadaan mengimani Nabi Muhammad SAW, walau lahzatan, walaupun sebentar, wa mata alal iman, dan matinya membawa iman. Matinya membawa apa? Membawa iman. Jadi kalau dia kumpul sama Nabi Muhammad di waktu hidup, Habib Hasan, hayakumullah.
Ya teruskan ya. Ini tadi kita bahas sahabat. Sahabat itu yang kumpul sama Nabi di waktu hidupnya Nabi Muhammad SAW dan setelah bi'atsah, setelah Nabi Muhammad diutus. Tapi kalau sebelum Nabi Muhammad diutus, dia mengimani seperti Waraqah bin Naufal, sepupunya Sayyidatuna Khadijah. Beliau mengimani Nabi Muhammad, tapi mengimaninya di saat Nabi Muhammad belum diutus. Meninggalnya ya sebelum itu, sehingga tidak disebut sahabat. Jadi yang kumpul sama Nabi Muhammad di waktu Nabi Muhammad masih hidup, kemudian bertemu Nabi dan meninggal dalam keadaan iman. Tidak perlu meriwayatkan dari Nabi Muhammad sudah disebut sahabat. Karena luar biasanya nadhrah itu. Jadi memandang Nabi Muhammad sudah bisa disebut sahabi. Hanya memandang padahal. Beda dengan tabi'in. Kalau tabi'in itu yang kumpul sama sahabat dan ngambil ilmunya sahabat. Tapi kalau sahabat, walaupun cuma pernah kumpul sama Nabi walaupun bentar, ngelihat Nabi bentar. Dia yang melihat Nabi atau dia yang dipandang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ beliau meriwayatkan karena Abi Yazid, dulu ayah saya Yazid. Jadi Ma'an ini mengatakan ayah saya dulu Yazid akhraja dananir. Beliau mengeluarkan beberapa dinar. Yatasaddaqu biha, yang disedekahkan beberapa dinar tadi itu. Fawada'aha inda rajulin fil masjid. Kemudian beberapa dinar tadi itu dititipkan kepada seseorang yang ada di masjid. Jadi waktu mau sedekah, tapi tidak langsung sedekah ke orang yang butuh, nitip. Dan ini termasuk shadaqatus sir, sedekah yang sembunyi-sembunyi. Karena disebutkan dalam riwayat, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah shadaqatus sir itu macamnya banyak. Di antaranya tidak memberikan sedekahnya langsung kepada orang yang butuh, tapi nitip. Di antaranya juga ngutangi orang, tapi ketika dibayar dia tidak mau, diikhlaskan. Tapi saat awal lah bilang ini saya kasih, enggak. Tetap lafadznya menghutangi, tapi ketika mau dibayar, enggak usah dibayar, saya ikhlaskan. Itu termasuk shadaqatus sir. Ini Ma'an menitipkan beberapa dinar kepada seorang untuk diberikan kepada yang butuh. Faji itu. Kemudian ini Ma'an, jadi yang nitipkan ayahnya ya. Ayahnya Yazid menitipkan kepada orang untuk sedekah. Jadi disedekahkan ke orang yang butuh. Kemudian ini Ma'an mendatangi seorang yang dititipi uang tadi itu. Fa'akhadtuha. Diambil sama sahabat Ma'an ini. Kenapa kok diambil? Karena dia merasa butuh. Karena beliau dalam keadaan fakir, merasa butuh. Fa'ataituhu biha. Kemudian aku datangi ayahku membawa itu dinar. Akhirnya ayahnya mengatakan, faqal wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, bukan kamu yang saya pingin untuk aku kasih sedekah. Maksudnya orang lain. Tapi Ma'an butuh. Niatnya ayahnya memberikan kepada yang butuh. Tapi bukan anaknya. Pokoknya yang butuh, tapi bukan anaknya. Ketika diambil oleh anaknya, dibawa ke hadapan ayahnya, ayahnya mengatakan, bukan kamu yang saya pingin. Fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku bawa perkara ini untuk mencari keadilan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi mengatakan, laka manawaita ya Yazid. Kamu berhak mendapatkan pahala atas apa yang kamu niatkan, wahai Yazid. Tadi yang sedekah siapa? Ayahnya Yazid. Ayahnya tadi sedekah niatnya untuk apa? Memberikan kepada orang yang butuh. Sedangkan dalam posisi ini anaknya butuh. Walaupun tujuannya ayahnya niatnya bukan ke anaknya, tapi kan tujuannya dia kepada orang yang membutuhkan. Tapi kemudian diambil oleh anaknya dan anaknya posisi butuh, sehingga tetap dapat pahala. Walaupun tidak niat. Walaupun niatnya dia cuma pokoknya orang yang butuh, tapi diambil sama anaknya. Kemudian beliau mengatakan, wallahi ma iyyaka aradtu. Bukan kamu yang saya pingin, tapi tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan, walaka ma akhadta ya Ma'an. Dan kamu berhak mendapatkan uang tersebut, wahai Ma'an. Artinya
ya yang kamu pegang, yang kamu ambil tadi itu ya kamu berhak. Kamu dalam keadaan memang membutuhkan. Yang diniati oleh ayah kamu adalah orang yang muhtaj, orang yang butuh. Kalau kamu dalam keadaan butuh kemudian kamu ambil, ya kamu berhak. Jadi ini adalah dalil bahwasanya apa yang kita niati itu akan sampai, akan diberikan oleh Allah pahalanya. Otomatis dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri. Ya, semoga dengan hadirnya beliau di majelis ini tambah berkah majelis kita. Kita pengen dengar ilmu-ilmu dari beliau, kita pengen istifadah. Ya, kita dengarkan dengan hati dan dengan telinga kita. Fa'alihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa in ja'altahu sahla fa bi qudratika wa judika wa karamika wa ihsanika ij'al kulla sa'bin wa hazanin sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Majlis Ta'lim Dalalah 'alal Huda, wa bil khusus pengasuh dari majlis ini Al-Ah Sayyid Abdurrahman bin Farid Al-Mutahhar, mata'anallah bituli hayatih wa hafidhahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberi nikmat oleh Allah bisa berkumpul di taman-taman surganya Allah, tempat di mana minimal dosa kita diampuni sama Allah, tempat di mana kita dipermudah untuk dapat surganya Allah, tempat di mana kita berjalan dari rumah Allah memerintahkan malaikat membentangkan sayapnya karena keridhaan, sehingga malaikat pun senang, gembira dan ridho dengan perjalanan kita menuju tempat disampaikannya ilmu, warisan-warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana kita dengarkan ilmu yang disampaikan adalah nur. Al-ilmu nurun. Ilmu ini adalah cahaya, menjadikan kita terang, bisa lihat. Ini bangunan alhamdulillah masya Allah. Ada gambar-gambarnya para habaib, para alim ulama, para masyayikh, dihias, dicat. Coba lampunya dimatiin semua, nggak kelihatan. Nggak kelihatan indahnya, gelap gulita. Tapi dengan adanya cahaya kelihatan. Nah, kita dikasih sama Allah kesempatan dengan ilmu ini apa? Untuk melihat keindahan-keindahan ciptaan Allah. Kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Apalagi kemuliaan dari warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kira-kira ada raja yang meninggal, terus kita ini kecipratan dapat warisannya, kira-kira seneng nggak? Bangga nggak? Ini Nabi Muhammad. Ninggalkan warisannya ilmu, warisannya syariat, warisannya sunnah, warisannya adab, warisannya akhlak. Maka kalau kita nggak ada kebanggaan hadir di majelis seperti ini, berarti kita nggak beres. Kita berarti nggak ada kemuliaannya. Kita belum ngerti sing jenenge rasa. Nah, apa? Dok itu apa? Hilang. Dauk, rasa. Padahal salah satunya Habib Ali Al-Habsyi sering berdoa minta kepada Allah, Allah marzukna dauqas salihin. Ya Allah, berikan kepada kami rasa lezatnya ibadahnya orang-orang soleh. Karena ibadahnya mereka nggak ada paksaan sedikit pun. Nggak ada ketepasaan, nggak ada yang namanya mereka kesusahan, nggak, nikmat. Nah, ngambil untuk bisa ibadah, ngambil untuk bisa jadi golongan orang soleh, ngambil untuk menjadi bagian orang-orang yang mulia, mereka nggak merasakan kesusahan, nikmat. Seneng. Karena mereka orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di majelis ini yang dipilih sama Allah, panjenengan yang hadir. Panjenengan dipilih sama Allah.
Bener, kita mau hadir, kenapa? Karena saya bisa hadir, saya mau hadir, saya ingin hadir. Itu bahasa kita, tapi jangan lupa Allah yang pilih kita untuk hadir. Allah menginginkan kita kebaikan. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Apabila ada hamba Allah yang diinginkan kebaikannya, Allah akan memberikan dia pemahaman tentang agamanya. Nggak akan kita paham tentang agama, kecuali kita hadir di majelis-majelis yang menjadikan kita kenal agama kita. Tadi diterangkan tentang salah satu bagian ilmu dari niat, sehingga kita tahu, niat iki, awakmu iso nglakoni napa gak, sing bener-bener niat keranten Gusti Allah, tetap bakal dapat balasan dari Allah. Makanya tidak salah kadang ada ucapan niatul mar'i khairun min amali. Niatnya seseorang itu kadang lebih baik dari amalnya. Kenapa? Kalau niat itu nggak bisa dibanggakan, nggak bisa dipamerkan. Amal kelihatan, wah panjenengan masya Allah, ana rasa lawang sopo sih. Tapi niat nggak ada yang tahu. Maka niat ini biasanya antara bainaka wa bainallah. Panjenengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan seorang ayah yang masihkan harta ke masjid, titip pokoknya sama orang yang memerlukan, orang yang ada keperluan, orang yang sangat membutuhkan, ternyata yang ngambil anaknya. Statusnya subhanallah, dia membutuhkan, dia memerlukan. Rasulullah sebaik-baiknya penghukum, sebaik-baiknya yang memberikan hukum, seadil-adilnya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibilang yang sini, kok nggak salah, kok bener, niatmu dapat, balasannya ada, pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala dan nggak keliru, dan anakmu kau berhak untuk nerima kalau engkau benar-benar butuh. Makanya kan guru-guru kita, ulama-ulama kita, maaf catatan, ulama-ulama kita sama orang yang minta, mereka ini kalau ada cuma ngasih, udah gitu aja. Nggak urusan orangnya itu badannya sehat, orangnya mampu, kadang dikasih nasihat, jenengan tasih sehat bu kerja, itu masukan. Tapi bukan mencegah apa untuk dia dikasih enggak. Ya, seperti Nabi Muhammad SAW. Karena orang sudah minta, berarti anggapannya mereka dengan husnudzon orang membutuhkan. Terkadang kan, ngawak gak sehat kaya ngono kok gak golek duit, gak kerja, isine njaluk rono, njaluk kene, gak pantes, gak pas. Itu hobinya kita, protes. Sedangkan mereka, lah, mungkin Allah mencoba saya, menguji saya dengan hamba yang seperti ini. Kadang yang minta kepada kita orang yang megelin kita, mau ngasih nggak? Kalau orang yang baik sama kita, kita ngasih. Kenapa? Oh dia baik sama saya. Dia orang sama saya hormat, masya Allah. Biasa, wajar. Makanya sampai dikatakan biasanya ilmu hadis dibukanya dengan apa? Kalimat bab niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka jangan sampai lupa dengan membiasakan diri dengan niat. Panjenengan hadir di tempat ini, kalau niatnya 1 dapatnya 1, niatnya 10 dapatnya 10, niatnya 1000 dapatnya 1000. Niat hadir kenapa? Saya mau cari ilmu, jelas ada majelis ilmu. Saya mau berzikir, saya mau berselawat, saya mau dekat sama Allah, saya mau dapat rahmat Allah, saya mau dapat ampunan Allah, saya mau dapat kebaikan dari Allah, saya ingin mendekat kepada Nabi Muhammad, saya ingin mengikuti ajaran Nabi Muhammad, saya ingin dapat keberkahan orang soleh, saya dapat keberkahan orang alim, saya ingin mandang guru saya ingin mandang saudara saya ingin memandang orang yang sujud kepada Allah, saya ingin memandang orang yang mengangkat tangannya ibadah kepada Allah. Banyak niat. Tapi biasanya mengangkat bismillah tawakkaltu, wis ngono tok. Makanya terkadang orang datangnya sama, majelisnya sama, pahalanya kadang beda. Salah satu pembeda, nih. Maka terkadang maaf, orang di zaman sekarang bisa dapat lebih besar dari orang dulu. Bisa, banyak. Kenapa? Karena mereka punya niat yang besar. Kalau kembali kepada apa? Al-madad ala gadril masyhad, pemberian dari Allah sesuai luasmu dalam memandang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya sering ngomong sama teman-teman, kalau berdoa jangan mandang kemampuanmu, kalau berdoa jangan lihat dirimu, kalau berdoa pandang Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya kekuatan dan mampu dan telah menyatakan apa? Idza arada syai'an yaqulu lahu. Ya Allah, saya pingin mobil ya Allah, Fortuner yang terbaru. Saya pingin jemput Habib Abdurrahman ikut majelis sama beliau. Dan delok awakmu,
Aku ki gak kerja, wis ra mungkin. Malaikat terus nyatet iki, dicoret meneh gak sido. Tapi kalau kita minta bener yang gantung, menyerahkan kepada Allah, dalam hati kita ini seakan-akan ngomong, ya Allah, saya nggak punya kemampuan, saya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau Engkau ngasih jalan, ya Allah, sangat mudah. Kalau Engkau yang memberi, ya Allah, nggak ada yang bisa mencegah. Itu akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita terus terang hadir di majelis tahlil. Salah satunya saya teringat dari Sayyidina Al-Aidrus Al-Akbar. Kalau nggak salah beliau ninggalin utang nggak? Sayyidina Al-Idrus Al-Akbar ini meninggal, orang alim besar, wali, kutub, itu meninggalin hutang. Kayak junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau meninggalkan barang jaminan. Ini beliau Al-Habib Abdullah Al-Idrus meninggal, beliau punya hutang. Yang menyelesaikan hutangnya putra beliau, Sayyidina Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni. Saya mikir, subhanallah baru tadi nih kepikir. Ya Allah, orang seperti beliau ninggalin hutang. Padahal kalau masalah hutang, orang punya hutang, kira-kira maaf bahasanya kalau kembali ke syariat, masuk surga nggak? Hah? Ini bukan ujian, nggak usah bingung, salah nggak apa-apa. Nanti ujian urusan beliau. Orang kalau meninggal punya hutang masuk surga apa nggak? Kalau diproses, enggak Beb, kan masuk kuburan dulu Beb, nanti ditanya malaikat, nanti gini-gini, panjang. Ibaratnya kalau orang meninggal sampai kiamat dan macam-macam punya utang, akhirnya masuk surga enggak? Kalau kembali ke Rasulullah kalau nyolatin sahabat di masa itu kalau punya utang, enggak mau sholat Rasulullah. Shollu ala mayyitikum. Sholat atas mayitnya kalian. Rasulullah enggak mau sholatin. Tapi kalau ada yang bayar utang atau nanggung utangnya, sholat Rasulullah. Kenapa? Karena utang nggak gampang urusannya. Makanya salah satunya Rasulullah berdoa minad dain, berlindung kepada Allah dari hutang. Padahal awake hobine kredit sak konco-koncone sak kerabat-kerabate sak sedulur-sedulure peloni kabeh. Nah, ini beliau orang yang mulia yang tahu hukum meninggal punya hutang. Saya kepikiran, beliau ini kok masya Allah seperti ini. Tapi mungkin Allah buat takdir apa? Allah muliakan beliau dengan Allah muliakan juga putra beliau. Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni. Juga seorang wali, juga seorang kutub. Beresin utang ayahnya. Berapa kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka? Yang jelas, kalau masalah utang katanya juga kembali niat. Orang kalau berhutang, yang mau nggak mau harus hutang, dia berhutang, dia niat mau bayar, insya Allah Allah bakal ngasih jalan dia bisa bayar hutang. Tapi kalau orang berhutang, niatnya pokoknya males bayar hutang. Apa nih, ben sing ngurusi putu-putuku. Ya insya Allah kalau dia punya duit pun nggak mau bayar hutang. Alasannya ada aja. Ini kadang dengan niat-niat yang tertentu Allah buka kemuliaan bagi seorang hamba. Makanya di majelis-majelis seperti ini, panjenengan harus benar-benar dapat cahaya, nur. Sehingga tahu arah yang kalian akan tuju. Kalian akan menghadapi zaman yang lebih dahsyat dari zaman-zaman dulu. Zaman dulu hebat, dahsyat. Kalau kita mungkin hidup di zaman Rasulullah, belum tentu beriman sama Nabi Muhammad. Tapi di zaman ini, subhanallah, terkadang orang beriman sama Nabi Muhammad, tahu-tahu hilang imannya kepada Nabi Muhammad. Karena melihat perkembangan zaman, dia tertipu oleh dunia. Dia tertipu hawa nafsu. Dia tertipu syaitan. Dia tertipu hal yang tidak menjadikan dia punya ikatan yang kuat dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kita saksikan. Tapi kalau punya nur, cahaya nih, cahaya yang dimaksud sama Allah, cahaya yang dimaksud Nabi Muhammad, nur ini akan menunjukkanmu jalan yang menuju kepada keridhaan Allah. Ilmunya nggak akan menyesatkan, ilmunya nggak akan menghancurkan, ilmunya nggak akan merusak, ilmunya menuntun dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi majelis ini dikatakan dalalatu alal huda, dalalatul alal huda, menunjukkan dilalah, bukan dilalah, bahasanya dilalah kan ya, cukup, mak jedul apa-apa nih. Tapi memang menjadikan apa?
bukti-bukti, prasarana-prasarana, apapun yang menunjukkan ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi berkah majelis ini kita menjadi orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Orang yang lempeng dalam mencari ridha Allah. Orang yang diistiqomahkan bisa ngikutin majelis. Bahkan saya kembali lagi kalau diingatkan guru saya, kalau mau masuk surga gampang, itu maaf terus terang jadi modal saya itu. Orang mau masuk surga gampang kata beliau. Pokoknya punya mahabbah masuk surga. Jenengan punya mahabbah sama Nabi Muhammad, mau kecil deh, nggak usah besar, kecil, insya Allah masuk surga. Selama benar-benar mahabbah. Mahabbah ini ada yang 1%, 2%, kita nggak ngomong yang besar-besar. Ada yang benar-benar istimewa sampai 100%. Kita ngambil yang berapa persen, benar-benar mahabbah, ngantar kita ke surga. Karena nanti mahabbah ini istimewa, bisa merubah seseorang. Tapi kalau kau pingin yang mulia, kau ingin buat senyum Rasulullah, kau ingin buat bangga Nabi Muhammad, berapa orang yang mau kau ajak masuk ke dalam surga? Minimal ini yang datang kan laki-laki semua, laki-laki ya, laki. Ada yang nyamar di sini, ada nggak? Ada ya, laki-laki semua ya. Oh iya nggak? Ya. Aku melaku bareng bedanya no. Laki-laki semua, minimal kalian insya Allah nikah, atau yang sudah nikah, ada yang sudah punya anak, kalian yang gandeng keluarga kalian. Bahkan nanti bisa mengolah apa? Anak kalian yang akan gandeng kalian menuju ke surganya Allah. Yang gandeng untuk ketemu Nabi Muhammad SAW. Makanya, tanam terus kecintaan dengan majelis. Jangan mau terputus, dibodohi sama setan, sehingga kita akhirnya apa? Menilai orang, karena kita ini hobinya menilai orang. Ternyata fulan. Alhamdulillah Allah kasih kita nikmat. Kalau kita syukuri akan ditambah sama Allah. Mugi-mugi benar-benar mendapatkan cahaya itu menuntun kita, dan rumah kita terang benderang. Rumah kita bagaikan surga, kehidupan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya kembalikan kepada beliau lagi. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat faedah banyak dari beliau. Kita bawa pulang itu ya, faedah-faedah dari beliau. Ya, niat, yang penting niat, juga mahabbah tadi itu. Ya, mahabbah sama beliau, insya Allah digandeng beliau nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Mungkin ada yang mau tanya seperti biasa. Fadhal yang mau tanya. Ini saya teruskan dikit ya. Hadis tadi itu tentang hadis Sayyidina Ma'an bin Yazid. Nah, ketika di situ Sayyidina Ma'an ingin mengembalikan, mencari, bukan mencari keadilan ya, ingin mencari suatu hukum kepada Nabi Muhammad SAW. Di Sayyidina Ma'an ngambil uang tadi itu dari orang yang dititipi oleh ayahnya Yazid.
tapi sama ayahnya diprotes. Bukan kamu yang saya pingin. Tapi akhirnya cekcok, ya bukan cekcok terus padu, bukan. Maksudnya ya, saya ini berhak kok malah tidak pingin kau berikan kepada saya. Akhirnya ya sudahlah, yang jadi jalan penengah adalah Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan fihi jawazut tahakum bainal abi wal ibn. Dalam hadis ini menjadi dalil bahwasanya boleh kita boleh antara ayah sama anak tadi itu mencari seseorang untuk menjadi penengah dalam satu kasus. Seperti Zina Ma'an sama Zina Yazin. Apakah disebut dengan durhaka? Enggak. Wa anna dzalika bimujarradihi la yakunu uquqan. Bukan berarti terus durhaka. Terus bukan berarti terus dikatakan Zina Ma'an ini kok durhaka sama ayahnya. Loh, enggak. Boleh. Ketika ada suatu perkara antara ayah sama anak tadi itu berselisih, cari orang alim. Kalau itu kan zaman Nabi. Datangnya ke Nabi Muhammad SAW, nyari siapa yang jadi jalan penengahnya. Boleh. Wa jawazul istikhlafis shadaqah. Juga menjadi dalil dalam hadis ini, boleh kita nyari orang untuk menjadi pengganti kita untuk menyalurkan sedekah yang kita ingin salurkan. Wa fi wala siyama shadaqatut tatawwu' li anna fihi nau'u israr. Terlebih sedekah yang sunnah. Karena tadi itu kita katakan itu termasuk shadaqatus sir, sedekah yang sembunyi. Shadaqatus sir itu banyak. Shadaqatus sir itu bisa mampu meredamkan daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Shadaqatus sir itu tudfi'u ghadabar rabb. Ngutangi orang, tapi jangan ngomong sama orangnya, kamu saya kasih hadiah. Ndak. Ngomong tetap ini utang. Utang berapa? Sekian. Misalnya 1 juta. Ini saya kasih utang. Tapi dia punya niatan, bakal tak ikhlaskan ini hutang. Setelah ini orang ingin bayar, ketika dikasih, sudah bayar 1 juta. Kemudian kamu katakan, saya ikhlaskan. Nah, ini shadaqatus sir. Termasuk daripada shadaqatus sir. Makanya ada yang mengatakan ngutangi lebih afdal dari sedekah. Mana yang lebih afdal, menghutangi atau sedekah, memberikan sedekah? Ada yang mengatakan lebih afdal itu menghutangi. Bukan berhutang ya, beda. Menghutangi lebih afdal dari ngasih sedekah. Kenapa? Karena kalau menghutangi, orang yang berhutang tadi itu betul-betul butuh. Tidak mungkin dia berhutang kalau tidak butuh. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah itu ngasih orang sukarela, butuh tidak butuh ya dikasih. Sehingga menghutangi lebih afdal dari memberikan sedekah. Nah, kalau mau dapat pahala shadaqatus sir, menghutangi kemudian diikhlaskan. Wa fihi anna lil mutasaddiq ajru ma nawah. Juga ini dalil hadis bahwasanya orang yang bersedekah mendapatkan pahala atas apa yang dia niatkan. Kalau dia tadi itu niatnya baik, bantu orang, ya dapat pahala. Walaupun ternyata uangnya tadi itu seperti tadi Sayyidina Yazid, tujuannya kepada orang yang membutuhkan. Lah kok dilalah bukan dalalah ya. Lah kok dilalah yang mengambil itu anaknya sendiri. Lah dilalah juga anaknya butuh. Walaupun dia niatnya bukan anaknya, niatnya adalah orang yang membutuhkan, tetap dapat pahala. Sawaun sadafal mustahiq aula. Baik bakal sampai ke orang yang berhak atau enggak. Sayyidina Yazid tadi itu nitipkan ke orang. Ketika nitipkan ke orang, ketika saya misalnya, saya mau memberikan sedekah, tapi tidak langsung ke orang yang membutuhkan. Saya nitip ke orang, tak titipkan, tapi niat saya memberikan sedekah kepada orang yang butuh. Walaupun orang yang saya titipi ternyata ngasihnya tidak benar, ke orang yang ternyata tidak mustahik, maka saya tetap dapat pahalanya. Tergantung niat. Niatul mu'min innamal a'malu binniyat. Jadi amal tergantung daripada niat. Wa annal aba la ruju'a lahu fis shadaqati ala waladihi. Dan ayah tidak boleh merujuk dari sedekah yang telah dia berikan kepada anaknya. Bi khilafil hibah, berbeda kalau pemberian. Tak kasih hukum fikih bentar, karena ini berkaitan. Ketika orang tua ya, al-usul, ayah ataupun kakek, ketika memberi hibah itu pemberian.
ketika memberikan kepada anaknya, maka orang tua boleh merujuk. Boleh merujuk artinya boleh merujuk, ngambil kembali. Misal, ada ayah belikan HP anaknya. Nah, ini kamu saya kasih HP. Kasih hibah ya. Kasih hibah. Kemudian anaknya tadi itu ternyata nakal. Main push rank terus. Nonton Fartrit terus misalnya. Pokoknya nonton terus, main HP terus, udah belajar. Akhirnya ayahnya ngasih hukuman. Sini HP kamu. Balikkan. Boleh. Kalau orang tua ke anak boleh. Tapi kalau kita ke orang lain atau anak ke orang tua tidak boleh. Kita habis ngasih orang nih. Saya kasih kitab, kamu saya kasih kitab, atau kamu saya kasih HP. Diterima. Sudah serah terima. Kemudian tidak jadi tak kasih, wis kene balik, no, tidak boleh. Tapi kalau orang tua ke anak boleh. Kecuali kalau anaknya sudah belajar fikih, kemudian anaknya tadi itu ngasih hadiah dari anaknya ke temennya, kemudian dikasihkan lagi, dibalikkan lagi ke dia. Atau dijual lagi sama anaknya, misal habis dapat dari ayahnya, dijual, ini tak jual. Tapi kong kali kong, tahu apa kong kali kong ya? Hah? Apa kong kali kong itu? Janjian ya. Janjian bahasa kudusnya apa? Janjian ya. Janjian bahasa luar kong kali kong. Ini janjian sama temannya. Ini saya dapat hadiah dari ayah saya. Biar ayah saya tidak bisa narik. Tak jual ke kamu, tapi nanti tak beli lagi. Ini namanya hilah ya, daripada fikih. Dijual. Setelah dijual, dibeli lagi sama anaknya. Detik itu juga setelah berpindah ke pemilikannya. Setelah dijual kan pindah ke pemilikan. Ayahnya tidak boleh lagi ngambil. Kalau ayahnya mana? Oh, anaknya belajar fikih. Anaknya belajar fikih. Akhirnya ayahnya, oh tidak bisa pak. Karena sudah saya jual, sudah berpindah ke kepemilikan. Tapi kalau sedekah boleh ditarik, boleh untuk, tidak boleh untuk rujuk. Afwan, tidak boleh untuk rujuk. Kalau hibah boleh. Kalau hibah boleh untuk rujuk dari orang tua ke anak. Tapi kalau sedekah tidak boleh. Seperti ini. Sayyidina Yazid memberikan sedekah kepada anaknya. Tidak boleh rujuk, dikembalikan. No, tidak boleh. Sehingga Nabi mengatakan, apa yang kamu dapat, wahai Ma'an, kamu berhak menerimanya. Dan apa yang kamu niati, wahai Yazid, ayahnya, kamu juga berhak mendapatkan pahalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ada kita tutup. Fadhal. Pakai mic. Apaan, Beb? Dengan keterangan yang barusan, Beb, hubungannya dengan hadis anta wa maluka li abika itu, Beb, apakah semua yang berlaku enggak itu untuk hadis anta wa maluka li abika? Jadi batasan untuk orang tuanya menarik lagi kan ketika terbentur dengan hadis ini gimana, Beb? Anta wa maluka li abik, kamu dan harta kamu untuk ayahmu. Maksudnya apa? Maksudnya kamu pun itu milik ayahmu. Kamu aja apa ya? Nyawa kamu, diri kamu itu untuk ayah kamu, apalagi harta kamu. Lah apakah ini berbenturan dengan hibah tadi? Enggak. Hibah itu apapun, ngasih mobil seandainya, ngasih mobil ke anaknya, ditarik kembali boleh. Tapi ketika sudah berpindah kepemilikan, pokoknya sudah berpindah dari anaknya, berpindah ke pemilikan, dijual ke orang lain, dibeli lagi, atau dikasihkan ke orang lain, dikembalikan lagi ke anaknya, sudah hilang kepemilikan. Bukan lagi masuk anta wa maluka li abik. Atau misal anaknya yang kerja keras misalnya, anaknya kerja keras. Tapi kemudian ayahnya semena-mena ngambil semua hartanya. Bukan begitu maksudnya. Bukan terus ayahnya semena-mena mengambil semua harta anaknya, apalagi kalau anaknya sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya ini. Tapi ya anak jangan kenemenen, jangan terlalu pelit sama orang tuanya, tidak mau ngasih. Lebaran ngasih angpau orang lain, tapi ayahnya tidak dikasih angpau. Karena tidak dikasih THR, tidak dikasih uang. Bulanan orang lain dia semangat. Kadang orang itu terlalu semangat ngasih sedekah ke orang lain, tapi lupa dengan keluarga. Itu tidak betul. Al-muta'addi minas sadaqah kamani'iha, kata Nabi. Orang yang dia
loncat dalam sedekahnya. Maksudnya loncat itu apa? Kalau kerabatnya butuh tapi dia melebihkan orang lain daripada kerabatnya, seakan-akan dia tidak seperti orang yang bersedekah. Dia sedekah keluar, nyumbang pondok sana sini, nyumbang madrasah sana sini, tapi keluarganya butuh. Tidak pernah dia kasih, istrinya tidak pernah dia kasih, anaknya tidak pernah dia kasih, orang tuanya tidak pernah dia kasih. Maka kata Nabi, kamani iha, kayak dia tidak sedekah. Karena sedekah sama kerabat lebih afdal daripada sedekah sama orang lain. Jadi kita kalau mau sedekah itu lihat-lihat dulu. Jangan asal-asal sedekah, enggak. Lihat keluarga kita dulu. Utama anak istri, lihat. Butuh enggak? Oh, sudah tercukupi. Orang tua sudah tercukupi. Kemudian paman, oh sudah tercukupi. Sepupu sudah tercukupi semua, baru. Atau kita sedekah keluar juga sedekah ke keluarga. Jangan melupakan keluarga pokoknya. Jangan fokus keluar tapi keluarga dilupakan. Itu kata Nabi, kamani iha, seakan-akan seperti orang yang dia tidak mengeluarkan sedekahnya walaupun MM-an keluar. Nyumbang masjid MM-an, miliaran. Tapi keluarganya ndak dia kasih. Nafkah ya ndak. Apalagi hibah kepada keluarganya, nafkah aja ndak. Apalagi hibah ya, itu ya. Kata Nabi, kamani iha, seperti orang yang tidak melakukan sedekah walaupun sedekahnya banyak. Allah alam. Ada lagi? La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. لا إله إلا الله المذكور في كل La لسان. ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. لا إله إلا الله المعروف في La الإحسان. ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. لا إله إلا الله كل يوم هو في La شان. ilaha illallah al-aman min zawalil iman. لا إله إلا الله الأمان من زوال ومن الإيمان. فتنة الشيطان. من فتنة يا الشيطان. قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. لك علينا من إحسان. لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. إحسانك يا القديم. حنان يا منان. يا حنان يا يا منان. رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا اغفر غفار. لنا اغفر لنا وارحمنا وارحمنا. وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا وعلى محمد آله وعلى آله وصحبه وسلم. وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لدى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو سوبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب وآله وصحبه إدادة تشسبي فالحمد لله في البدء والتناهي قبول.